Di video ini kita akan membuat tileset untuk platformer 2D. Domo Rei desu. Di kesempatan kali ini kita mau coba membuat tileset untuk platformer 2D ya. Seperti ini. Atau bisa teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya tentang cara membuat karakter 2D ya, membuat movement karakter 2D. So, langsung aja kita buat dari awal ya tentunya, karena di sini saya udah ada world jadi saya tutup dulu. Nah, kita akan membuat scene baru ya di sini seperti ini atau yang bisa ke tanda plus ini. Nah, kita ke 2D scene ya karena kita akan membuat platformer 2D jadi 2D scene. Node 2D ini kita rename jadi apapun itu scene atau world bebas ya. Kemudian di sini kita masukin child node. Di child node ini kita masukin tile map ya. Nah, ada tile map, ada tile map player yang mana? Nah, sebenarnya ini sama aja, cuma yang tile map ini udah deprecated ya. Deprecated itu maksudnya udah basi gitu, udah kadaluarsa katanya. Ya masih boleh dipakai, cuma ya udah kadaluarsa aja gitu katanya. Jadi mendingan pakai tile map player katanya. Nah, jadi kita pakai tile map player untuk Godot 4 ini ya. Nah, kemudian kita create. Nah, akan seperti ini. Nah, di sini kita sama seperti membuat animated sprite 2D, kita bikin tilesetnya terlebih dahulu. Di sini kita bikin new tileset. Nah, di sini udah ada seperti ini ya, tileset yang udah siap buat digambar. Cuma masalahnya kita belum ada gambarnya. Nah, sebelum kita bikin gambarnya, karena di sini saya rasa terlalu kecil sama viewport saya, jadi saya akan transform dulu, naikin scale-nya ke 2 biar agak besaran. Kita sekarang mau import ya tilesetnya. Kita import tilesetnya, yaitu ke tileset, ke plus, dan kita cari atlas, dan kita masukin terrain ya. Di sini saya masih pakai ini ya, masih pakai Pixel Adventure. Jadi buat teman-teman yang belum punya aset ini silahkan download, linknya ada di deskripsi, atau tonton di video sebelumnya gimana cara importnya ya. Nah, balik lagi, ada terrain. Nah, di sini ada terrain yaitu 16 x 16. Kita import ya. The atlas texture was modified. You like to automate. Nah, ini kalau memang yang buatnya rapi ya, yang buat tilenya rapi, ketika auto create dia akan secara rapi juga gitu dipotongin sama si Godot engine ini. Tapi kalau enggak, saya rasa silahkan centang no. Nah, tapi karena di sini saya bilang udah rapi, jadi kita pilih yes. Nah, jadi kita nggak usah setup lagi gitu. Ini udah rapi ya, udah tinggal kita pilih satu kotak, satu item gitu. Udah pas. Kadang ada yang di luar kotak ini gitu. Jadi tergantung dari sprite sheet-nya, apakah sprite sheet itu rapi atau enggak ya. Nah, kayak gini kan, dia makan banyak kotak gitu. Tapi ini udah cukup oke. Nah, sekarang kita ke tile map. Untuk menggambarnya kita di tile map ya. Seperti ini. Nah, kita akan buat tile sederhana ya. Nah, saya akan pakai ini. Dan di sini ada beberapa alat ya. Ada selection tool, pen tool, line tool, dan lain-lain. Ini ya basically mungkin teman-teman yang udah pakai Microsoft Paint atau alat-alat Photoshop dan lain ini udah agak aneh gitu ya. Nah, contoh di sini ada Paint tool. Nah, untuk menggunakan Paint tool ini kita pilih dulu gambar mana yang akan kita pakai. Misalkan saya mau pakai ini, ujung ini. Nah, kemudian kita tinggal gambar di sini. Seperti ini jadinya. Atau kita bisa tekan. Nah, nanti seperti ini. Atau kalau kita mau bikin garis, kita bisa di sini ada keterangan ya, shift draw line. Jadi kalau kita mau bikin garis lurus, nah itu bisa tekan shift seperti itu. Nah, karena ini dia ujung kiri ya, kita coba yang tengah. Kita bikin garis lurus seperti ini. Nah, ini bisa tekan shift.
Nah, bedanya kalau nggak tekan shift kan kadang mungkin yang pakai mouse-nya nggak lurus, ada belok-belok seperti ini ya. Dan yang kedua adalah ini sama line tool. Line tool ini ya kayak tadi tekan shift sebenarnya, basically. Ya jadi biar nggak patah di tengah jalan seperti itu. Jadi kita bisa bikin garis. Tentunya ini sangat berguna ya, apalagi kalau mau bikin platformer yang bukan platformer, maksudnya top down action gitu. Dan ketiga adalah rectangle tool, ini ya basically bikin kotak seperti ini. Bagusnya mungkin bikin, kalau misalkan kita udah buat ini, kita coba dulu sebentar. Kita pakai rectangle tool untuk yang bawahnya, misalkan seperti ini. Ini akan lebih cepat ya. Oh ya, dan di sini terlihat ngeblur ya, padahal memang ini supposed to be itu apa ya? Emang pengennya itu pixel art. Jadi kita jangan bikin ini blur, yaitu dengan cara ke ini ya, texture di canvas item tentunya, di filternya ini ke nearest. Nah, biar emang sengaja kan kita pengen terlihat gamenya terlihat pixel art gitu. Jadi jangan di inherit atau linear ya, dia bakal ngeblur. Jadi nearest. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ini ada bucket tool ya. Ini bucket tool buat ya tentunya buat nyiram gitu ya, buat biar kita bikin kotak dulu misalkan. Nah, kita siram pakai bucket tool. Kok eraser? Oh, ini. Oh, salah. Nah, ini jadi langsung gitu ya, pakai bucket tool biar langsung disiram gitu kan, basically sama ya. Ada picker tool, ini buat biar kita nggak repot nyari di sini, jadi kita bisa pick ya seperti ini. Tapi jangan pakai bucket tool, misalkan kita pakai pensil, misalkan kita lagi gambar A, kemudian mau pakai aset yang sama gitu yang ini. Nah, kita pakai picker tool lagi, itu biar lebih cepat gitu ya workflow-nya. Kemudian ada eraser tool, ya tentunya ini buat ngehapus ya. Atau bisa juga ini gak usah pakai eraser tool, kita bisa klik kanan buat ngehapus ini ya. Misalkan kita mau menghapus semua ini pakai rectangle tool, kita cukup pakai rectangle tool dan klik kanan, tahan, ini sama juga ngehapus. Kemudian di sini ada rotate ya tentunya buat bolak-balik ya, rotate left, rotate right. Misalkan kita rotate, nah tentunya dia bakal ngebalik kayak gini. Right sama, dan ini flip tile ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini yang garis ini yang besarnya yang kiri ya. Garis melengkung ini. Nah, kalau kita flip, nah, akan seperti itu, jadi ketukar gitu ya. Dan vertikal ya tentunya obvious ya, seperti itu jadinya. Dan terakhir adalah place ya, random tile. Ini buat scattering. Kayak misalkan kalian mau bikin tekstur ya biar nggak terlalu polos, tapi males juga ngerandom sendiri. Jadi ini ada fitur buat ngerandom tile ya. Jadi nah ini kita atur scatteringnya. Misalkan kalau 0 ya tentunya dia nggak akan scatter ketika bikin line seperti itu. Tapi kalau saya buat scatternya jadi 2 misalkan, ketika saya bikin line seperti itu, nah dia bakal scatter sendiri secara random. Ini random ya, bukan saya yang klik. Atau saya 1, nah dia akan secara random scatter seperti itu. Nah, jadi itulah untuk pengenalan alat. Nah, sekarang kita coba buat mini stage ya. Kita buat mini stage, stage sederhana saja. Saya akan buat seperti viewportnya segaris ini. Ini terlalu tinggi, saya ulang lagi ya dari awal. Nah, akan sampai sini saja ya. Sampai viewport saja. Jadi ketika kita mulai gamenya nanti akan ini gak masalah ya, kita nggak harus gambar bawahnya. Ada bawahnya sebenarnya ini kan, yang garis bawah ini. Tapi ini gak ngaruh ya, karena viewport kita hanya sampai garis yang ini. Jadi ketika kita mulai gamenya, kita save dulu. Nah, gak ngaruh gitu, karena kita cuma mau sampai situ. Oke, balik lagi ke tile map. Nah, kita buat stage sederhana saja. Nah, seperti itu. Nah, juga kita bisa buat, kita bisa blok ya. Kita bisa blok ini, misalkan kita pengen bikin
seperti ini. Kita bisa blok dengan cara klik, tahan, dan blok seperti ini, dan kita bawa ke sini. Nah, ini akan langsung seperti itu ya, akan langsung jadi seperti yang kita blok. Nah, misalkan kita membuat platform seperti ini dan pengen lebih tinggi misalkan. Nah, ini jadi seperti itu kalau kita blok ya. Silahkan bereksperimen gitu. Oke, saya hapus lagi. Kita akan coba buat ya stage sederhana. Seperti ini. Mungkin ini untuk platform pertama kita. Nanti kita akan spawn player kita di sini dan dia akan saya hapus dulu. Sorry. Dan saya akan buat beberapa platform untuk loncatan ya. 1, 2, 3. Oke, nah ini kita udah buat platform sederhana ya. Nah, sekarang kita coba masukin player yang sudah saya buat di sini. Buat teman-teman yang belum ada playernya, silahkan untuk tonton di video saya sebelumnya gimana cara membuat player. Nah, kita coba drag player ini. Pakai ini ya, kalau mau bawa objek ke sini. Kita coba run scene-nya seperti ini. Nah, kenapa dia jatuh? Kenapa player kita jatuh? Kenapa dia nggak berdiri di platform kita? Gitu, misalkan saya player saya move ke sini. Ya, jatuh ya. Kenapa jatuh? Ya, karena dia masih dianggap gambar. Nah, kita lihat di debug. Ini udah visible ya, visible collision. Jadi kita ngeliatin si collision shape ini ya, yang biru ini. Nah, di sini masih belum ada collision kalau kita lihat nih, ya. Nah, itu. Jadi perlu namanya collision untuk tile map player kita. Gimana cara nambah collision? Kita ke tile map. Kita ke tile set sebelah kanan sini, klik. Dan di sini tambahkan physics layer ya. Add element. Nah, ini udah ya sampai sini. Tapi belum kita set ya. Baru kita setting buat physics layernya. Nah, ini layer tentunya kita nanti tergantung ya. Ada berapa objek yang kita buat. Nah, contoh di sini karena saya cuma bikin player, jadi collisionnya 1 dan collision layernya 1. Nah, cuma nanti harus di set lagi untuk beberapa layer seperti ini. Ini harusnya dipisah layernya ya. Jadi untuk ini layer 1 udah buat foreground aja, buat misalkan buat background layer 1 gitu. Anggap kalian buat background dari tile set gitu. Jadi yang nggak mau kalian sentuh ya, itu bisa layer 1, layer 2-nya buat platforming dan lain-lain. Nah, seperti itu. Tapi kita buat yang sederhana dulu seperti ini. Ini kita ke tile set. Nah, kita set mana yang akan jadi platform ya. Yang jadi platform itu maksudnya yang bisa dia injak gitu. Soalnya kalau kita semua jadiin collision object, ya dia nanti nabrak gitu ya ke tempat-tempat seperti ini. Kita gak mau dia nabrak gitu. Jadi contohnya untuk ini ya, yang diinjak gitu, untuk hal-hal yang diinjak. Kita buat dia jadi platform. Ya, jadi kita ke select. Terus kita pilih mana yang bakal jadiin platform, yaitu ini. Yang kita pakai adalah ini aja ya, ini sama ini gambar pedal ini sama rumput-rumput ini. Nah, kita blok atau pilih salah satu terserah, blok 3 ini. Kemudian di bawah di physics ini. Nah, physics layer. Nah, ada beberapa cara untuk membuat untuk membuat collisionnya ya. Nah, karena di sini kita pengen semuanya, di sini kita cukup restart aja, reset ya. Maka dia akan jadi collision. Seperti ini. Kita coba. Nah, udah ya, kita udah jadiin dia collision. Nah, tapi yang pedal ini belum ya, kita setting dulu untuk yang pedal. Nah, ini cara dragnya pakai mouse tengah ya. Kalau pakai mouse kiri gak bisa. Mouse tengah ditekan ya. Kalau yang pakai mouse atau yang pakai I'm not sure ya, yang pakai touchpad gimana ini. Tapi yang pakai mouse bisa pakai mouse tengah buat ngedragnya ya. Nah, ini kita buat dulu, lanjutin ya, kita buat dulu sama kayak tadi. Ini, nah kalau ini bedanya karena kita gak mau yang bawahnya ini jadi platform, yang bawah ini ya.
nggak mau nabrak sama bawahnya, jadi kita nggak usah gambar collisionnya di bawah. Jadi kita bisa custom dengan add polygon tool atau kita reset aja. Nah, reset, nanti kita atur si titik-titik ini, jadi sesuaikan dengan platformnya ya. Nah, jadi seperti itu. Kita pengen yang jadi collision cuma segini aja, jadi bikin kayak gini. Nah, kita coba play lagi. Oke, sekarang kita nabrak ya, seperti ini. Nah, tapi masalahnya adalah di sini adalah untuk game platformer ya, seperti mungkin kalian pernah lihat di game-game di Super Mario atau di Sonic gitu. Ketika player di bawah seperti ini, dia bisa loncat ke atas, tapi ketika di atas dia nggak bisa loncat ke bawah gitu. Nah, tapi di sini masalahnya kita nggak bisa gitu ya. Ini malah nabrak. Dan ketika seperti ini, dia nggak tembus ke kanan ya. Nah, kita pengen si player kita tembus dan cuma bisa diinjak. Maksudnya si platform kita cuma bisa diinjak dari atas gitu, nggak nabrak dari pinggir. Nah, gimana caranya? Kita balik lagi, kita ke tile set lagi. Nah, kita pilih. Nah, ini karena kebetulan udah dipilih yang tadi. Di sini ada polygon. Nah, kita pilih one way ya, on di sini. Nah, ketika kita klik one way, ini ada panah ke bawah ya. Kita lihat panah ke bawah yang artinya dia cuma bisa diinjak dari atas gitu. Dia cuma collision dari atas. Jadi kalau collision dari kiri, dari kanan itu nggak berlaku. Kita buat yang ini, contohnya yang ini. Kalau yang udah kita set jadi biru ya, seperti ini. Nah, ada birunya. Kita pilih yang ini lagi. One way-nya di polygon tadi ya, di bawah sini. Saya lupa. Kita tarik dulu biar agak besar. Ulangi ya. Jadi kalau mau bikin fisik, kita blok mana yang mau jadiin fisik, yang bisa nabrak maksudnya. Kemudian di sini pilih fisik dan setting ya sesuai keinginan kita. Kadang ada tekstur slope ya, slope itu miring, jadi kita ya atur seperti ini nanti miring karena ini kotak, jadi udah semua aja pakai. Nah, polygon one way on gitu. Ini ada panahnya ya, kelihatan panah bawah seperti ini. Artinya tadi ya udah dijelasin, hanya bisa diinjak dari atas. Kita tes lagi. Nah, seperti ini. Nah, tapi ketika kita dari bawah ke atas, nah dia bisa tembus ya, seperti itu. Atau kita bisa lewatin. Kalau tadi kan nabrak, sekarang kita bisa lewatin dan seperti ini ya. Nah, ini tentunya kalau game platforming harus seperti ini ya, aturannya ya, aturan tak tertulisnya. Nah, bonus kita buat background karena ini terlalu polos ya. Nah, untuk background ini ada dua cara, yaitu pertama ya tadi saya jelaskan pakai tile map layer ya, tapi di sini kebetulan saya nggak punya tile map untuk background. Yang saya akan gunakan adalah tekstur rectangle ya. Tekstur rect kita coba di sini ke scene, tambah node baru. Kita pakai tekstur rect di sini. Tekstur rect kita taruh di layer paling bawah tentunya karena dia background ya. Tekstur rect kita masukin aset background. Nah, background ini saya mau pakai yellow aja. Kita drag ke sini. Kemudian kita bisa resize ya. Segimana. Nah, karena ini tile, saya nggak mau nge-resize seperti ini. Saya mau bikin dia jadi tile gitu. Jadi gak bakal ngeblur. Kalau seperti ini kan ini dia stretch jatuhnya. Kita pengen dia jadi pattern gitu ya. Nah, kita bikin expand stretch mode-nya jadi tile. Jadi ketika kita tarik, nah, dia jadi tile gitu. Ngulang-ngulang maksudnya tile itu. Seperti itu. Kita coba lihat. Oke, sekarang agak pretty ya. Kita hapus dulu debug-nya. Ini debug yang tentunya harus kita pakai terus ya kalau lagi ngetes game. Tapi kalau cuma mau ngetes tanpa keindahannya aja, gak usah. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Ya, jadi itulah cara membuat tile map untuk 2D platformer ya. Nah, untuk top-down platformer, top-down platformer ya. Top-down action itu tentunya beda lagi nanti cara settingnya.
Oke, saya rasa itu aja. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan buat tanyakan di komentar atau mau request apapun silahkan ya. Jangan ragu, jangan malu. Ja, minasan, otsukare sama deshita. Arigatou gozaimashita.